ribut yang lain seakan semuanya udah jelek, begitu Pak? Betul nggak? Banyak yang sabar ya. Kalau kita sudah mendapatkan ujian kemudian kita sabar, banyakin istighfar. Jangan kita tambah dosa lagi, banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menjalankan kedua sifat itu, sifat sabar dan juga akhlak, maka janji Allah akan dibuktikan nanti pada akhirnya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Apa sih janji yang Allah berikan? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Kata Allah, lihatlah di mereka, di mana hamba-hambaku yang begitu sabarnya mereka mencari ridho Allah. Kita mencari nafkah, mencari ridho Allah. Kita bekerja mencari ridho Allah. Kita ibadah mencari ridho Allah. Kita bergabung di masyarakat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Lihatlah mereka hamba-hambaku yang begitu sabar mereka mencari ridhoku. Kata Allah, mencari ridhoku bukan mencari surga, tapi mencari ridhoku. Kalau sudah mendapatkan ridhoku, sudah pasti dia akan mendapatkan surgaku, kata Allah. Ente melaksanakan sholat tujuannya apa? Wah, kau pengen cari surga? Jangan. Kita mencari ridho Allah. Sebab ibadah kita, Pak, mohon maaf, kita hampir 100% menurut ulama. Ibadah kita ini sebanyak gak banyak diterima. Sholat kita bisa dikatakan 100%. Ya, kenapa? Sebab pada saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini dalam hati kita sudah banyak Pak niat dan pikiran-pikiran baik, pikiran yang ada di benak kita udah banyak. Udah gak khusyuk lagi kita kepada Allah. Makanya banyak yang gak diterima. Nah, ulama mengajarkan kepada kita, apabila kita selesai melaksanakan ibadah sholat, apa? Astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dengan 3 istighfar tersebut, insya Allah di mana pahala ibadah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Pak, ini mohon maaf, jangankan ungkapan kayak kita Ustaz Eden, sahabat ketika dia jadikan tentang masalah sholat banyak yang terkhusyuk. Ini kan dijauh dari dalam. Apalagi untuk pikiran kita Pak. Makanya kalau sholat berjamaah, insya Allah kita akan lulus baik rakaat kita ya maupun bacaan kita. Tapi kalau kita sholat sendiri Pak, banyak yang kagak lulus. Ya, 2 rakaat, lempeng pikiran kita, 3 rakaat masuk ke pikiran. Duduk 2 atau 3 dia. Ya, 2 atau 3 ini udah 4 nih. Udah banyak Pak. Ya, oleh karenanya wastaghfir. Setiap kita sudah melakukan walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum fastaghfiru. Ketika kita sudah melaksanakan, ketika di mana hamba Allah melaksanakan satu perbuatan dosa, fastaghfiru, maka cepat-cepatlah istighfar. Ketika di dalam sholat ada enggak Pak perbuatan dosa sebenarnya? Di dalam melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan sholat kan berarti kita sedang menghadap Allah. Enggak ada perbuatan dosa kita, betul nggak? Tapi kenapa ketika selesai melaksanakan sholat kita disuruh istighfar? Ternyata ya di dalam hati kita ini masih banyak hal-hal yang bakal menipu diri kita, sehingga di mana kekhusyuan kita akan hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan berbalik Pak. Karena ada tuh orang sekarang, zaman sekarang kita lihat ada orang begitu sholat, yang imam nih begitu assalamualaikum, langsung dia ada timur, nggak istighfar lagi, nggak zikir lagi. Ada kayak gitu Pak? Ada nggak? Begitu assalamualaikum dia berbalik tuh Pak imamnya. Tapi kita alhamdulillah, karena kita termasuk aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Enak nggak kira-kira kalau kita diajarkan begitu assalamualaikum kita istighfar bersama-sama, kita wirid? Enak nggak Pak? Enak ya? Inilah jangan sampai sekarang ada beberapa masjid yang sudah diambil alih oleh mereka Pak. Ya, padahal kata Imam Hasan bahwa al-dzikru hisnullah. Ketika kita zikir itu akan jadi benteng bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang zikir nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, sampai pada saat melaksanakan sholat, itu pakai zikir lagi. Ya, oleh karena kita pertahankan Pak, jangan sampai hal semacam itu
dari ajaran-ajaran orang-orang tua kita, yang orang-orang tua kita juga diajarkan oleh para ulama-ulamanya. Jadi jemaah sekalian rahmati oleh Allah, jam 9:10 menit sebelum kita lanjutkan, mungkin di antara jemaah ada yang ingin di-share atau ada kata saya nggak mampu untuk menjawabnya, nanti kita bisa jawab pada lain waktunya. Dipersilakan ayah anda, ibunda, Allah.